Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memberikan suatu contoh soal yang kita selesaikan dengan dua simplex ya. Campuran separuhnya itu pakai simplex biasa dan separuhnya pakai dual simplex. Sebenarnya soal ini pernah saya buat dan saya upload di YouTube, cuma ada sedikit kesalahan. Nah, ini adalah revisinya ya. Walaupun kesalahan tersebut tetap menghasilkan solusi yang tepat, tapi ini tapi cukup banyak iterasinya, agak muter-muter gitu. Kalau yang ini karena nggak ada kesalahan, jadi hanya 2 sampai 3 tabel dan jadi lebih cepat gitu. Nah, saya akan mengulas sedikit tentang metode dual simplex. Dual simplex itu kita pakai kalau kita mendapatkan solusi yang sudah optimal, tapi nilai kanannya masih ada yang bertanda negatif ya. Nah, ini saya buat contohnya yang ini. Maksimumkan Z, ini fungsi tujuannya, ini kendalanya. Kendala pertama tanda kurang dari sama dengan, tanda kedua lebih dari sama dengan, dan tanda ketiga kurang dari sama dengan. Karena kita mau menggunakan dual simplex, maka yang tanda lebih dari sama dengan kita ubah menjadi kurang dari sama dengan cara mengalihkan negatif 1, sehingga menjadi seperti ini. Setelah itu kita tambahkan dengan variabel select S1, S2, S3 di setiap kendala ini. Lalu kita masukkan ke tabel simplex yang pertama. Ini tabel yang pertama. Variabel basisnya adalah S1, S2, S3. Ini angka-angkanya kita masukkan ke sini. 351, 100, 45. Yang ini min 4, min 2, min 3, dan seterusnya. Baris ketiga ini dan baris keempat yang ini. Pasti sudah paham semua ya. Jadi tidak akan saya terangkan lebih detail kenapa barisan Z-nya begini. Kalau sudah mengenal simplex pasti bisa mengerjakan ini. Terus lihat ini, nilai kanannya ada yang negatif, tapi di barisan Z belum optimal. Jadi kita belum bisa pakai dual simplex. Kita masih pakai simplex yang biasa. Simplex yang biasa yaitu yang pertama langkahnya adalah menentukan kolom pivot. Kolom pivot untuk kasus maksimum adalah kolom pivot nilai barisan Z yang paling negatif. Karena ini satu-satunya negatif, maka ini adalah kolom pivot. Kolom istiwa menjadi kolom pivot. Lalu kita cari rasio. Rasionya adalah perbandingan nilai kanan dengan angka pada kolom pivot. 45 bagi 5, 9. Min 20 bagi min 2, 10. 80 bagi 1, 80. Kita cari yang paling kecil, yaitu di baris pertama. Kita sebut sebagai baris pertama ya, baris S1 ini. Maka pertemuan dari kolom pivot dan baris pivot adalah angka pivot. Angka pivotnya adalah 5. Gitu. Habis itu kita lakukan operasi baris. Operasi baris menggunakan rumus seperti biasa ya, baris pertama karena baris pivot maka kita bagi dengan angka pivot yaitu 5. B1 dibagi 5. Baris kedua ini rumusnya adalah baris kedua yang lama ini kita kurangi dengan min 2 dibagi 5 kalikan baris pivot. Jadi B2 tambah 2/5 B1. Baris ketiga itu B3 lama dikurangi 1/5 kali baris pivot ini. Baris keempat yaitu B4 dikurangi min 20/5 menjadi plus 20/5 yaitu 4 dikali baris pivot ini. Dengan rumus ini, di mana B1-nya ini, B2 ini, B3 ini, kita dapatkan tabel ini. Terus kita lihat, di barisan Z sudah optimal, karena nggak ada yang negatif, tapi di nilai kanannya ada yang negatif. Maka kita bisa menggunakan metode dual simplex. Kita gunakan metode dual simplex ya, metode dual simplex karena nilai kanannya ada yang negatif padahal sudah optimal. Langkahnya adalah yang pertama tentukan baris pivot. Baris pivot yaitu dari nilai kanan yang paling negatif. Karena ini satu-satunya yang paling negatif, maka ini adalah baris pivot. Lalu setelah ketemu baris pivot, lalu kita cari rasio. Kita tentukan kolom pivot dengan rasio. Rasionya adalah perbandingan nilai Z dengan angka pada baris pivot. Tapi angka pada baris pivotnya kita pilih yang negatif. Berarti di sini adalah 60 dibagi min 14/5. Lalu kita mutlakkan, hasilnya adalah 21,42.
Ini nggak usah dicari, yang ini karena ini negatif, bisa kita cari rasionya 43 dibagi negatif 13/5. Kita mutrakan, ketemunya adalah 16,53. Ini nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah. Lalu kita cari, untuk mencari kolom pivot adalah yang rasionya paling kecil. Di antara ini sama ini adalah paling kecil, sehingga ini adalah kolom pivot. Sehingga min 13/5 menjadi angka pivot. Nah, setelah begitu, kita lanjutkan ke tabel berikutnya. Tabel ketiga. Ini tabel kedua yang tadi. Yang ini tadi ya, saya pindahkan ke sini, tabel kedua. Sekarang tabel 3, kita isi. Kita buat rumusnya dulu ya, Baris pertama yaitu baris B1 dikurangi 1/5 dibagi 13/5. Kan menjadi dikurangi min, jadinya plus ya. 1/13. Plus 1/13 kali baris pivot. Baris pivotnya adalah baris kedua. Lalu baris kedua, karena ini baris pivot, kita jadiin 1, sehingga kita baris kedua dibagi dengan min 13/5, atau menjadi min 5/13 kali B2. Baris ketiga, yaitu B3 dikurangi 9/5 dibagi dengan min 13/5. Menjadi B3 plus 9/13 B1. Baris keempat, rumusnya adalah B4 dikurangi 43 per min 13/5. Menjadi B4 plus 215/13 kali baris pivot B2. Dengan rumus ini kita dapatkan hasilnya ini. Silakan dicek, barangkali ada kesalahan menghitung. Terus kita lihat barisan Z optimal dan NK-nya nggak ada yang negatif. Maka iterasi kita sudah selesai. Didapatkanlah nilai Z-nya adalah 1910/13. Lalu X1-nya 0, X2-nya 115/13 dan X3-nya 10/13. Ini hasilnya.